witining tresno jalaran sangka kulino. Lek ndak qiyamul lail rasane enek sing piye gitu. Ini padha ambek arane sing ngerokok nek mari mangan rokokan jadi padha ambek pun kembali pada pemahaman kita lah. Terus kalau menurut pemahaman ulama Ahlussunnah wal Jamaah, yanzilullah di sana apa? Makanya tadi saya maknani ngaten, yanzilullahu ay rahmati Gusti Allah. Ditakwili. Yang Allah turunkan apa? Rahmat Allah yang Allah buka seluas-luasnya di waktu itu. Loh, apa di luar waktu itu Allah nggak memberikan, nggak membuka rahmatnya? Dibuka tapi tidak seluas Allah membuka rahmatnya. Di waktu sepertiga malam yang terakhir di setiap malam. Allah ayam ini jam berapa? Jam 10 11 ya, jam 11 siang itu Allah membuka rahmatnya pada kita, iya. Tapi rahmat itu tidak seluas ketika jam sepertiga malam yang terakhir. Bukti apa lah kita saat ini dikasih kesehatan. Ini duduk rahmati Allah apa? Sampeyan sik dikasih kesempatan untuk gelem berangkat ngaji, rahmat besar. Gitu, kita masih diberi kesempatan bisa dengan mudahnya menghidup oksigen udara segar ini tanpa harus bantuannya tabung oksigen sampai tunggalane. Ini rahmatnya Gusti Allah. Paham? Tapi rahmat-rahmat yang nanti akan disampaikan oleh hadis ini tidak dimiliki di waktu-waktu yang lain. Nah, maksudnya enggak? Jadi maksudnya Allah turun ke langit dunia pada saat sepertiga malam yang terakhir itu artinya rahmat Allah yang Allah turunkan, yang Allah dalam tanda kutip Allah obral nih. Nenggene siapapun yang mengambil waktu itu, nenggene siapapun yang mengambil bagian di waktu itu untuk melakukan hal-hal yang ditawarkan oleh Allah ini. Oleh cara bahasane neng apa nggih mirip ya gak padha sebenarnya nggih. Jadi enak istilah 11-11, enak istilah 12-12. Ini belanja online buka diskon besar-besaran. Neng gene 12-12. Neng gene 11-11. Opo di hari-hari biasa gak ada diskon? Yo enek tapi gak sebesar diskon di 12-12. Tanggal 12 bulan 12 bulan 12. Gampangan ngoten lah. Allah buka diskon yang setiap saat, tapi diskonnya Gusti Allah utawa peluang hadiah yang Allah berikan kepada siapapun yang mau mengambilnya ini lebih jor-joran nih. Allah berikan pada saat malam sudah memasuki sepertiganya yang terakhir. Pada saat itu Allah menyampaikan dengan rahmat jadi. Allah menyampaikan hal min da'in fa astajibu lahu. Di saat ini, di jam 2 ini, di jam setengah 3 ini, di jam 3 ini, sampai fajar, sampai subuh. Itu Allah selalu menugaskan para malaikat rahmatnya untuk mencari, untuk menyampaikan pengumuman. Siapapun yang saat ini berdoa kepada Allah, berdoa apapun, baik itu kebaikan dunia atau kebaikan akhirat, maka aku, kata Allah, pasti akan mengijabah doanya. Nah, artinya apa? Termasuk waktul mustajabah untuk doa. Ini jaminan, ini jaminan. Sementing kita ndungone bener, ndungone sesuai dengan adabnya berdoa nih, mesti Allah ijabah. Kudu yakin ini, karena yang menyampaikan Rasulullah. Kalam khobar, kalam cerita niku iso bener, iso salah, iso bohong, iso ngapusi, iso jujur. Tapi ketika yang menyampaikan Rasulullah, kemungkinan bohong itu sudah hilang, mesti bener nih. Dan ini hadis sahih. Disebutkan dalam kitab-kitab sunan, kitab-kitab sahih. Paham? Nah, tadi waktu mustajabah mesti diijabah. Ndonga apa mesti diijabah Gusti Allah. Cuma sampeyan jangan menuntut Allah mengijabahnya sesuai dengan keinginanmu. Allah mesti mengijabah. Kapan Gusti Allah mengijabah? Nggih, dengan cara apa? Apakah memberikan sesuai dengan apa yang sampean minta? Ini urusannya Gusti Allah. Tapi dongamu mesti diijabah. Jadi ini pasti nih. Mari ngoten juga disampaikan di umum ini, hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Apakah di saat ini ada orang yang meminta ampun kepada aku, kata Allah? Ini berkaitan dengan ayat Gusti Allah kok. Wafil, oke?
wa fil asharihum yastaghfirun. Jadi di waktu-waktu sahur mereka itu meminta ampun. Dan ada kaitannya dengan hadis yang lain yang mengatakan bahwa ad-dunya waddin, dunia dan agama ini tidak akan pernah hancur selama masih ada orang yang mau beristighfar di waktu-waktu sahur. Makanya penting kita menyempatkan diri di samping berdoa, di samping sholat, di samping zikir yang lain juga harus enek zikir istighfar di waktu sahur. Karena apa? Gusti Allah ngendika, siapapun yang saat ini meminta ampun kepadaku, maka akan aku ampuni dosa-dosanya. Fa'aghfirulah. Hal min sa'ilin fa'u'tihi. Apakah saat ini ada orang yang terjaga? Di saat orang yang lain tertidur pulas, di saat orang yang lain sedang menikmati mimpi indahnya, juga ada yang susah payah menghadapi mimpi menakutkannya. Siapapun yang memaksakan dirinya untuk bangun di saat itu, kemudian meminta segala sesuatu kepadaku, maka pasti akan aku kasih permintaannya, kata Allah. Ini istimewa. Hal minta ibin fa'atubu alaih. Apakah ada di saat ini orang yang meminta, yang bertaubat kepadaku, yang sedang getuni dosa-dosa ini kepadaku, maka aku jamin aku terima taubatnya. Wow, paham ndak ini? Lek ndelok niki iki jaminan macam-macam. Kudu diprioritaskan. Butuh apa ini Gusti Allah? Ada masalah apapun kepada Allah, jangan lewatkan sepertiga malam yang terakhir. Ini waktu Allah di mana betul-betul membuka, betul-betul mau mendengarkan keluh kesah kita. Betul-betul akan memberikan solusi terhadap masalah apapun yang kita hadapi. Paham? Punya kesulitan apapun, berkeluh kesahlah di waktu itu. Curhato ning Gusti Allah di saat semacam itu. Di saat orang lain nyenyak, terlelap oleh mimpi-mimpinya, sampeyan bisik-bisik, sampeyan curhat ning Gusti Allah. Taubat ning Gusti Allah mesti disepuro, mesti diterima taubate. Jaluk solusi atas segala masalah mesti dikasih solusi dengan solusi yang terbaik mungguhe Gusti Allah. Dan diskon utawa obralan janji semacam ini oleh Allah diberikan hatta yattali al-fajr atau hatta yatla'u al-fajr, sampai fajar keluar, artinya sampai subuh. Rodok suwi. Wong malam dibagi telu seperti mulai jam 2-an lah. Stowok sampean cara munajat Gusti Allah ya jam 2 sampai subuh. Lendak khusuk sampean kekhusyuk ndeloso sampean. Berat iya. Ya krono berat itu berarti kan yang sudah kita sampaikan kemarin, krono berat itulah berarti kita mengorbankan kesenangan dalam tanda kutip, kesenangan tidur, kesenangan enak-enakan turu kita demi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Paham ya? Nah, ngaten, Bun. Walau lam yarid fil hadzi ala qiyamil laili ghairu hadzal hadis lakafa. Walau lam yarid iki ngendikane Habib Al-Haddad. Walau lam yarid lan lamun ora tumeka fil hadzi ing dalem gegerei ala qiyamil laili ing ngatasi jumeneng wengi. Apa ghairu hadzal hadis saliyane ikilah hadis. Lakafa mongko yektine nyukupi apa si hadzal hadis. Jadi Habib Al-Haddad lek saumpamane enggak ada hadis lain, enggak ada dalil lain yang menunjukkan tentang keutamaannya qiyamul lail. Enggak ada keterangan lain yang menganjurkan untuk qiyamul lail. Cuma satu hadis ini tok, niscaya cukup untuk menunjukkan tentang keutamaan waktu sulusul lail al-akhir. Waktu sepertiga malam terakhir. Enggak usah dalil liyane, cukup dalil itu tok. Artinya lek didawakne lek diterus seharusnya cukup dalil ini untuk kita jadikan dasar untuk memaksakan diri untuk mekso niti-niti waktu-waktu tersebut. Karena kan weman banget. Ngoten lho nggih, weman banget wong sing seneng blonjo niku lek melewatkan kesempatan ini contoh saja 12 tadi itu saya eman-eman banget. Sampai ning negara Cina niku menjadi hari belanja dunia 11 12 wis entek-entekan mung belanja. Karena apa? Mumpung nek diskon besar-besaran. Nah,
ngoten. Lho iki ya ngono. Iki ndak ngenteni setahun pisan ben wengi. Allah membuka diskon besar-besaran, Allah membuka hadiah yang begitu besar-besaran kepada siapapun yang mau mengambil bagian di waktu tersebut. Tiap malam. Ora usah ngenteni malam Jumat, ya ora usah ngenteni malam-malam Ramadan, tapi tiap malam. Cuma nanti malam-malam Ramadan itu ada tambahan-tambahan bonus yang lebih besar lagi. Nah, ngeten lah, paham ya? Wis. Pundi wau wal kitab bulan utawi dalil Quran was sunnatu lan dalil sunnah iku tofihani iku kebeg apa karone alkitab was sunnah bitarghibi kelawan demen-demen fihi ing dalam qiyamul lail. Tapi kenyataannya masih banyak lagi dalil-dalil baik itu dari Al-Quran ataupun dari hadisnya Rasulullah yang menjelaskan tentang anjuran terhadap kita untuk njogo, untuk menghidupkan sepertiga malam yang terakhir, secara umum menghidupkan malam. Walaupun tadi dikatakan corong gak ada dalil, tadi cukup dalil sitok kuwi mau tok, tapi nyata nih yusik kuwatah dalil-dalil lindune yang menjelaskan tentang keutamaan qiyamul lail, secara khusus keutamaan sepertiga malam yang terakhir. Walil arifina billahi fil qiyami bil lail manazilatun syarifatun wa adwaqun latifatun yajidunaha fi qulubihim min na'imil qurbi min Allah waladzatil unsi billah ila akhirih. Walil arifin lan iku tetep kedhi wong kang padha ahli makrifat kabeh billahi kelawan Gusti Allah fil qiyami ing dalem jumeneng bilail ing dalem wektu wengi manazilatun utawi pira-pira derajat syarifatun kang mulya. Jadi setiap orang-orang yang ahli makrifat kepada Allah itu mereka mempunyai kedudukan secara khusus dalam hati mereka tentang keutamaan qiyamul lail. Artinya apa? Ndak enak cerita nih wong makrifat ning Gusti Allah yang melewatkan qiyamul lail. Qiyamul lail ini mempunyai posisi tersendiri di hati orang-orang yang makrifat kepada Allah. Saking apa nih? Saking istimewane. Wadhwaqun lan piro-piro pengicip. Artinya yo rasa latifatun kang lembut. Wa adzwaqun lan pira-pira penyicip, artinya rasa latifatun kang lembut. Ya jiduna kang padha nemokaken sapa si al arifina billah ha ing manazilat wa adzwaq fi qulubihim ing dalam pira-pira atine si al arifina billah bayane napa nggih bayane perasaan utawa nggih min naimil kurbi saking nikmate keparek minallahi maring Gusti Allah waladzatil unsi lan ladzate terhibur billahi kelawan Gusti Allah wa tibil tayyibil munajati lan baguse bebisik wal muhadatsati lan berdiskusi utawa ya wis lah omong-omongan ma'allahi sertane Gusti Allah. Jadi mereka semua merasakan kenikmatan yang luar biasa dalam hatinya pada saat memanfaatkan qiyamul lail tersebut, pada saat merasa mendapatkan kenikmatan yang lebih untuk mendekatkan diri kepada Allah di waktu-waktu malam itu tadi. Mereka mempunyai perasaan khusus yang salah satunya adalah keladatannya, terhiburnya mereka dengan munajat kepada Allah, dengan bermuhadasah kepada Allah di waktu-waktu itu. Nenggene waktu wengi, secara spesial lagi nenggene waktu sepertiga malam yang terakhir. Ngoten. Nah awake dhewe durung ngrasakne ya wis bene dipeksa mawon. Krana napa? Perasaan lazat itu akan hadir dengan sendirinya seiring berjalannya waktu dengan istiqomah kita menjalankan hal itu. Lek sampean awake dhewe sik durung iso ngrasakne ladzate taqarrub ning Gusti Allah di waktu itu, kita masih belum merasakan merasa terhibur dengan Allah di waktu itu, sudah kita paksa dulu. Ini lama-kelamaan perasaan seneng, perasaan bahagia, perasaan ladzat itu akan datang sendiri di dalam hati kita. Nah, nggak nggih. Paham ndak niki? Yesus aku sering nyontoh nih lah. Walaupun contohnya ini sebenarnya nggak relevan, nggak kelas, tapi mudah dipahami. Contohnya apa? Contohnya wong ngerokok. Rokok niku pertama sampean sedot yo gene rasane, paling yo pahit sengak ora enak ngono kae. Iya toh?
Tapi krana sampean kadang-kadang kebanyakan arek pondok niku ngerokok niku mesti motivasi niku gaya-gayaan awale. Itu kso, krana apa? Krana gengsi ning kancane ngerokok ora ngerokok dhewe. Utawa gak enak dhewe ning kancane. Utawa enek sing alasan itu tadi saya katakan tadi itu. Saya katakan gengsi sampai tunggal saya katakan apa tadi itu? Gaya-gayaan. Krana apa? Ada sebagian pemahaman gak ngerokok gak lanang. Oh ngono. Koyo enek itu. Jenis kelamin ditentukan oleh ngerokok dan tidak kan yo aneh. Sehingga karena dalam rangka untuk menyesuaikan diri untuk untuk ben padha mbek kancane, untuk ben ketara maskulin, ketara cool dengan rokoknya itu, maka dia memaksakan diri untuk meskipun enak terus suwe-suwe kecanduan. Suwe-suwe ngrasane enake ngerokok. Tapi sayangi maksane guling rokok tok. Coba qiyamul lail dipeksa kayak sampean lek ngerokok ngono kae. Awale gak enak, awale soro, tapi demi ben padha mbek kancane. Sapa kancane? Wong-wong sing ahli makrifat dengan Gusti Allah, wong sing saleh-saleh. Ben kita setara dengan mereka. Karena jare kemarin itu ojo ngaku saleh lek sampean sik durung iso qiyamul lail. Maka kita paksakan. Pertama berat, pertama sulit, pertama nafsu kita pasti melawan, pasti. Pasti itu. Tapi lama kelamaan qiyamul lail itu akan menjadi candu dalam tanda kutip di kehidupan kita. Nyandoni, lek ndak qiyamul lail rasane enek sing piye gitu. Ini padha ambek arek sing ngerokok nek mari mangan rokokan jadi padha ambek ngisi ora cewek. Ngono ya. Tidak apa-apa, saya setuju dengan penganalogi semacam itu. Memang kelasnya ngising. Ngoten mawon. Ngoten nggih. Ini saya nggak ngomong hukum rokok ya, jangan diprotes. Ngoten. Tapi yang saya bicarakan ini kondisi yang terjadi ning kene santri yang belajar ngerokok. Ngoten nggih. Santri belajar ngerokok, ngoten. Anu Gus, ben ndak ngantuk lek qiyamul lail. Lah mu qiyamul lail katene munajat Gusti Allah apa katene nyebuli keluk Gusti Allah kan itu pertanyaane. Mosok bisik-bisik jenenge bisik-bisik kan cedhek ning kupinge kancane kan. Ambek mbok sebuli rokok. Iki munajat apa nyalai? Mbok bisik kancane. Ning kuping kancane gitu nyajal. Hah? Ketemu munajat apa itu? Yo aneh-aneh lah. Ya usah gawe-gawe lah gitu ya. Seneng-seneng ngono prak wis to gitu. Seneng-seneng ngono ndak usah dadak. Sing aneh. Iki yang saya sampaikan anu lho yo. Arek-arek pondok santri sing belajar ngerokok. Sing saya enggak bahas tentang kiai-kiai yang wis nyeket yang ngerokok itu wallahu alam itu sudah beda makomnya itu. Saya enggak berani komentar kalau beliau-beliau itu. Wali ngerokok ya saya enggak berani komentar. Nggih. Tapi itu tadi saya hanya menyampaikan neng gene sarai kitab Sulam Taufik neng gene sarai kitab Sulam Taufik neng gene menika neng gene kitab Is'adul Rafiq di sana ada penjelasan satu arifin Ba'dul Arifin saya lupa namanya seorang habaib beliau menyampaikan bahwa ketika ada orang yang 40 hari sebelum kematiannya masih ngerokok nyedot rokok maka dikhawatirkan dia mati dalam kondisi su'ul khotimah. Sing ngomong duduk aku, coba bully. Ya, saya hanya menyampaikan dawuhnya Ba'dul Arifin neng gene kitab Is'adul Rafiq. Ngoten. Coba rokok. Contoh saja. Jadi pertama berat qiyamul lail itu. Berat jelas nggih, jelas berat. Sampeyan jam 10 masih aktivitas sinau gamane ya to. Mbok jam 11 sinau kan ampuh to ya. Mau turu mak sret moro-moro jam 2:30 moro jam 3 wis kongkon tangi berat pasti ndelok kancane wae enak turu alas turu wae kan gitu kan berat tapi ketika kita paksakan suwe-suwe sampean tangi dhewe enggak perlu digugah nggih suwe-suwe ketika sampean seumpamane maring lembur apa sampai jam 1 baru istirahat baru bisa tidur kemudian ndak tangi sampai subuh sampean mesti tangine itu diladap lho kok saya men aku sik durung tahajudan mau sik durung qiyamul lail mau durung istighfar mau nggih durung munajat ning Gusti Allah mau mesti rasane anak sing sampean getuni gitu paham kuwi lek wis kuli
kulino. Ngaten nggih, dadi enek peribahasa Jawa piye kae? Hah? Witining. Wit dari kata wit. Witining tresno jalaran sangka kulino. Pohon cinta itu tumbuh dari kebiasaan. Biasane arek santri putra, santri putri gak punya rasa, tapi karena tiap hari duwe tugas bareng, suwi-suwi muncul perasaan cinta. Kan nek cinlok, du cilok. Nek cinlok cinta lokasi. Jadi cintanya tumbuh karena setiap hari bertemu. Kok merasa ada chemistry, ada kecocokan, ada kenyamanan, akhirnya muncul perasaan cinta. Ngono. Gusti Allah yang ngono lho ndak dikulinakne yo ndak iso cinta kita. Nang Qiyamul Lail nggih ngoten. Paham ya? Nah, paham toh? Jadi contohnya ngono-ngono kuwi. Lho ndi kene. Mosok durung mari acara lamarane. Kamu kok wis nyelentu dhisik. Aku membengi diteri jajan. Pesan yang saya tangkap dari jajan ini ben ora ditegur. Ben ora diseneni, ben ora dipaidu, masih ndak ngaji. Lagi berarti termasuk riswah. Termasuk riswah, ngalah-ngalahi pilkada. Ini pilkada jadi ada serangan fajar, ini serangan ba'dal ngaji. Ngeteli jajan. Aku mbok sogok mek jajan. Nyogok itu duit. Ini sebagai tanda permintaan maaf saya, Gus. Salaman itu. Isine piro? 5 juta gitu. Wis ndak apa-apa wis. Ndak apa. Besok lamaran ae ya, tak anakne. Berarti iman jenengan bisa dibeli, Gus. Ya ndelok lah, ndelok regane kan. Nek cocok ya kita pertimbangkan. Nek cocok kita pertimbangkan kan gitu kan. Kelasnya jajan ya sepuran. Ya. Kondi mau. Kok kelingan mambengi tadi. Kidir kami. Sampai di mana tadi? Allah. Direk. Hatta qala sing ketika sapa ba'dum sebagian ulama. Hatta qala sing ngendika sapa ba'dum sebagian ulama ing pangandikan ingkana ahlul jannati fi misli ma nahnu fihi innahum la fi aisyin thayyibin. Oh qala ngendika sapa ba'dum sebagian ulama ing pangandikan ingkana lamun ono sapa ahlul jannati ahli swarga ono iku fi misli ma ing dalam sepadane perkara nahnu kang utawi kita ma'asyirul arifin tadi itu iku fihi tetep ing dalem ma ingkana ahlul jannah fi misli iku fi misli ma nahnu fihi innahum kono nek fa'il ingkana ahlul jannah mongko seduhune ben wis ina mongko seduhune sapa yo ahli jannah iku lafi aisin yektine ing dalem urip thayyibin kang enak. Sampai ngeten. Saking ngrasakne lazate Qiyamul Lail oleh sebagian atau oleh orang-orang yang makrifat tenggene Gusti Allah sing wis iso ngrasakne nikmate lazate kecanduane Qiyamul Lail sampai mereka mengatakan pada dirinya sendiri saumpamane ahli surga iku sok nggih merasakan kenikmatan seperti yang saya rasakan saat ini, berarti neng surga niku mang enak tenan. Berarti di surga itu memang bahagia tenan. Maksudnya gini, maksudnya orang-orang yang makrifat nggih Gusti Allah sing wis ngrasakne ladzati Qiyamul Lail itu lho nggih. Sing ngrasakne enak Qiyamul Lail itu tadi. Itu memberikan standar kebahagiaan surgawi itu ketika memang senikmat sebahagia pada saat mereka melaksanakan Qiyamul Lail itu. Paham?
Artinya begini, artinya ketika ini kata mafhumul khulafain ngoten. Ketika besok ning surga niku ternyata tidak sebahagia saya saat ini, berarti surga itu atau kebahagiaan surgawi itu nggak main. Berarti kebahagiaan surgawi itu tidak berkualitas menurut mereka. Ketika tidak sebahagia, jadi ketika perasaan ahli surga itu tidak sebahagia apa yang mereka rasakan kebahagiaannya pada saat qiyamul lail. Makanya ada satu keterangan yang menjelaskan bahwa apa? Wong lewis kecanduan sholat ning dunya ini, menikmati sholat sebegitu enaknya. Apa beteng? Sampe nuli bilang. Wih. Sing lor. Jadi wong lek ning dunya niku wis ngrasakne nikmati sholat. Ngrasakne ladzate sholat. Nggih ngrasakne enake sholat. Niku sing dijaluk ning surga, niku duduk panganan. Duduk bidadari. Sing dijaluk ning surga adalah apa? Sholat. Meskipun itu loh, ojo tiba ning surga niku enek kewajiban sholat enggak ada sudah. Kita wajib sholat ning dunya tok, ning besok ning akhirat enggak enek rek wajib sholat wajib poso sih enek karek panene gitu loh. Sholat, poso, zikir, qiyamul lail ning dunya niku sebagai lek cara wong tani niku nandur sih. Nandur ngrumat tanduran. Lah ning surga panen, mosok panen dadak nandur. Mosok panen dadak nyemprot, karek panen, karek ngrasakne nikmati wis. Nggak ada perintah sholat, nggak ada perintah puasa, nggak ada perintah qiyamul lail, nggak ada perintah ngojo-nyopo, enak-enak tok. Tapi saking orang-orang yang solih-solih niku merasakan kenikmatan, puncak kenikmatannya di dunia itu adalah sholat, maka mereka yang diminta oleh mereka kelak terhadap Allah ning surga yang jaluk sholat. Karena bagi mereka tidak ada kenikmatan yang mengalahkan kenikmatan sholat. Sehingga bagi mereka semacam ini masuk surga ning kenikmatan panganan seperti yang saya sampaikan tadi malam. Kenikmatan bidadari, mereka ya tidak merasakan kenikmatan apapun. Karena kenikmatan mereka sudah bukan teng panganan, sudah bukan tenggene syahwat lawan jenis. Nah, kuwi kan surgane awake dhewe itu. Surgamu. Sing sampean ndak payu sok ngomong nih. Bayangane sebae ini ndak payu ditek, penting besok untuk bidadari. Mengkari ndang perang, ndang melu bom bunuh diri, ndang melu jet ben apa ndang mati, ndang di apa jenenge tampani bidadari. Wah, ini jangan-jangan juga ndak duduk loh ya. Awakmu saya ndak ngomong yang di luar sana, saya ngomong sampean. Jangan-jangan motivasinya bukan karena ingin mencari ridho dari Gusti Allah, tapi karena frustasi enggak payu-payu. Ndang payu dengan bidadari. Bene bojone lek ritek besok ayu dhewe, besok entuk bidadari wae gitu. Bene saiki mangan ndak enak ritek, sementing besok mangan enak. Loh, pemahaman semacam ini salah enggak salah enggak. Memang demikian yang dijanjikan Allah di surga itu. Tapi bagi orang-orang yang tingkatannya wis merasakan kenikmatan duniawi itu dengan takarub ning ngene Gusti Allah, bukan dengan makanan, bukan dengan cantiknya seorang istri, bukan dengan kemewahannya rumah, bukan dengan kemewahannya kendaraan, tapi mereka merasakan kelazatan yang hakiki pada saat munajat dengan Gusti Allah, pada saat sholat, maka kelak di surganya yang mereka minta bukan kemewahan gedung-gedung, bukan kemewahan makanan, bukan kecantikan bidadari, tapi yang mereka minta adalah kondisi maksimal kenikmatan yang mereka rasakan dulu di dunia. Napa niku? Munajat dengan Gusti Allah. Dadi besok ning surga enek wong sing sholat ae rek. Karena apa? Kenikmatan dia memang pada saat itu. Kenikmatannya pada saat sholat. Lerene baru lek wis kongkon ndelok Gusti Allah, kalah wis nikmate wis. Paham dah ini? Nah, ini searah dengan apa yang didhawuhkan oleh Ba'dul Arifin yang mengatakan kalau memang penduduk surga itu kelak mendapat kenikmatan seperti apa yang saat ini saya rasakan kenikmatannya. Oh, berarti di surga itu memang indah. Ning surga itu memang nikmat. Tapi lek gak aku tak milih saiki lho saneng surga, tak milih salat ae, tak milih qiyamul lail ae. Ngono lho gampangane. Ngoten nggih. Paham ndak ini? Wa qala lan ngendika sapa akharu, sapa ulama liyane. Ing pangendikan ahlul laili. Ahlul laili fi lailihim ka ahlil lahwi fi lahwihim. Ahlul laili utawi ahli wengi. Artinya ahli qiyamul lail. Fi lailihim ing dalam wengine si ahlul lail. Iku ka ahli lahwi kaya dene ahli lelahan fi lahwihim ing dalam lelahane si ahlul lahwi. Jadi orang-orang yang sudah merasakan kenikmatannya qiyamul lail untuk digunakan dengan munajat kepada Allah,
itu menikmati malamnya bagaikan orang yang sudah kecanduan alat musik pada saat mereka memainkan alat musiknya. Berarti orang-orang yang musisi sejati. Musisi sejati itu kenikmatan terbesarnya adalah pada saat mereka memainkan alat musiknya. Jadi kenikmatan gitaris sejati itu adalah pada saat mereka memegang gitarnya. Mereka bisa menghabiskan berjam-jam waktu. Mereka bisa terlena meninggalkan segala sesuatu demi menikmati alunan utawa petikan gitar yang dia petik itu. Ini gambaran saja. Kurang lebih seperti itulah orang-orang yang ahli qiyamul lail menikmati malam-malamnya. Sehingga ketika malam sudah tiba, malam sudah masuk, mereka sudah seakan-akan akan meninggalkan segala sesuatu demi menikmati waktu malam itu baginya. Wa qala lan ngendika sapa akhiru sapa wong liya. Yes padha ambek orang yang sudah menikmati pekerjaannya. Ketika malam tiba justru mereka kepingin dan awang kepingin dan siang lagi. Kenapa? Ketika siang tiba dia akan kembali menikmati aktivitas pekerjaannya. Nah, ngeten lagi. Paham? Kan enak nggih wong sing maniak ning penggawean iku mencintai pekerjaannya. Maka apa? Waktu malam itu adalah waktu yang membuat mereka terpisah dengan pekerjaannya. Karena mereka bisa mengerjakan pekerjaan yang mereka cintai itu hanya di siang hari seumpamanya. Maka waktu yang mereka tunggu-tunggu itu waktu siang itu. Lah sebaliknya wong sing ahli Gusti Allah, ahli keparengan Gusti Allah, waktu malam itulah yang mereka tunggu-tunggu. Karena waktu itu waktu yang dibuka luas-luas-luasnya oleh Allah untuk menerima keluh kesah, menerima munajatnya seorang hamba kepada Allah. Wa qala lan ngendika sapa akhiru ulama liyane ing pengendikan mungdu arba'ina sanatan ma ghammani syai'un illa tulu al-fajr. Lah niki lho nggih. Wa titik mundu arba'ina awit saking utawa mulai 40 apane sanatan taune mahumma ora nyumpekaken ni ingsun apa seun suwiji-wiji illa tulu al fajri kejaba melteki fajar. Selama 40 tahun ini saya tidak pernah susah, saya tidak pernah sumpek, tidak pernah tersumpekkan, tersusahkan, terprihatinkan oleh suatu apapun kecuali oleh keluarnya fajar. Aku ngerasani susah nulek wis metu fajar, susah aku. Karena apa? Dengan keluarnya fajar berarti kesempatanku untuk menikmati malam-malam bersama Allah ini sudah selesai minimal untuk malam ini. Paham? Paham enggak ini? Nggak tahu susah belas. Nggak ada duit orang tahu susah. Gitu tinggal orang-orang yang dicintai nggak tahu susah wis. Kehilangan pekerjaan nggak susah belas. Susah gur ketika fajar sudah keluar yang artinya dia kehilangan kesempatan malam di malam itu. Saking nikmate, saking rasa senenge dengan waktu malam. Ya ngaten iki sampeyan aja melu-melu aneh-aneh ngene iki dhisik yo. Terus awan, wah kate sekolah iki. Enak bengi iso nyantai terus. Ya kok fajar, waduh digogahi kon sama subuh guys. Enak-enak jagongan. Nah, itu berarti sampean maniake itu bukan pada waktu malam, maniak jagongan nih. Jagongan bagus Allah maksudnya, wah bagus sih top. Jago. Jadi kan muhadasah lek makna kasar kan jagongan. Jagongan kali Gusti Allah. Wah, jos top. Wa hadzal naimu tawikilah kenikmatan. Iku layakunu ora ono apa hadzal naim iku illa ba'da tajarru'il mirarati. Lah niki lagi iku kejaba ing dalem sakwuse ngulu pira-pira kepahitan. Artinya menelan kepahitan, menahan diri melawan kesulitannya bangun malam. Wa tahammulil masyaqqati lan sakwuse nanggung pira-pira kangelan fil qiyami ing dalem jumenengi wengi. Lah kenikmatan-kenikmatan yang dialami oleh ahlul lail, oleh orang-orang yang makrifat billah, oleh orang-orang solih dari salafuna tadi, ulama-ulama salaf tadi itu tidak terhasilkan secara tiba-tiba, tapi tentu saja setelah melalui proses kesulitannya melawan hawa nafsu untuk memaksakan diri bangun di malam hari. Setelah melalui proses pahite meksa nafsu untuk bangun di saat
enak-enake tidur, di saat enak-enak istirahat. Padha ae rek. Nanti para wong sing makrifat sing ngrasakne ladzate qiyamul lail itu ora ujug-ujug tiba-tiba merasakan nikmat langsung pengalaman pertama langsung nikmat, enggak. Mereka juga butuh adaptasi. Mereka merasakan itu karena proses adaptasinya sudah mereka lewati. Lah sampean saiki kok awake dhewe sing ngrasakne kesulitan di sana, itu proses adaptasi kita. Ya padha wae arek pondok lah. Sampean mondok pertama kali ndak kerasan, pengen mulai ya. Kan gitu. Tapi ketika sampean sudah melalui proses adaptasimu dengan baik, akhirnya sampean menikmati proses pembelajaran di pesantren itu. Tidak sedikit akhirnya arek pondok saking menikmati proses ning pondok. Proses yang bener loh ya. Kongkon boyong ora gelem. Kadang itu pondok-pondok enek perawan tuwek sampean. Saking menikmati ini proses belajar di pondok. Joko tuwek gitu ya toh. Tapi sampean jok melu-melu iki eksamen saya ndak pati yakin. Karena menikmati proses mencari tolabul ilminya atau memang belum ada alasan untuk boyong. Kalau tuan teman lah ya, soalnya gaya. Enggak artinya kondisi macam itu kadang ada terjadi menjangkiti sebagian anak santri gitu loh. Kongkon mulai ndak gelem. Piye kesuk peren mulai apa? Gah, aku lek ngomong ndak iso hafalan. Ndak iso sinau. Wah. Enak ora? Hah? Enak lah ya. Nyoba tak mulai. Wah, lek nang mendek sodolan Gus. Mumpung prei-preian ning pondok ae sodolan bebas ini ngomong malah dikongkon ngarit Bapak. Ya enak sing ngono ya enak nggih. Ya enak. Jujur iki. Kejujuran itu akan indah pada saatnya meskipun pahit. Kama qala kaya oleh ngendika sapa Utsbatul Ghulam, sapa Utsbah Al-Ghulam. Eng pengendikan kabatul laila isrina sanah wa tana'amtu bihi isrina sanah. Sampeyan delok. Kabatu ngoten nggih ngrasa kangelan sapa ingsun. Alaila ing dalam ibadah waktu bengi isrina utawa alaila kelawan ibadah waktu wengi isrina ing dalam 20 apane sanatan taune. Watana amtu lan ngrasa seneng ngrasa nikmat sapa ingsun bihi kelawan ibadah lail isrina ing dalem 20 apane sanatan taune. Sampai enek ulama jenenge Utsbah Al-Ghulam, beliau menyampaikan, saya membutuhkan waktu 20 tahun untuk proses adaptasi, memaksakan diri saya, merasakan kesulitan untuk memaksakan nafsu saya untuk bangun malam, menikmati malam. Baru kemudian 20 tahun kemudian saya baru merasakan nikmate qiyamul lail. Adaptasi ini tuh butuh waktu 20 tahun di kelas beliau. Untuk mekso dulu rek, untuk mekso awake dhewe bahwa kita niku kita bangun malam masih terpaksa. Masih memaksakan diri. Itu butuh proses selama 20 tahun. Baru setelah itu 20 tahun berikutnya beliau merasakan tanaumnya, kenikmatannya qiyamul lail. Lek sampeyan sik entuk 2 dina belajar qiyamul lail, entuk 2 minggu, entuk 2 wulan belajar qiyamul lail, sampeyan wis putus asa, lho ndi jarene enak apa enggak enak. Lho beliau 20 tahun sampeyan sik 2 wulan. Paham? Hah? Sampeyan saiki umur piro? Sampeyan umur 20 tahun, umur 15 tahun, umur 20 tahun. Berarti mben sampeyan baru iso ngrasakne qiyamul lail istiqomah umur 40 tahun. Lek melu Utsbah Al-Ghulam. Iso lebih. Untuk 2 wulan bangun malam kok wis bosen. Untuk 2 minggu kadung semangat 2 minggu pujian nanti qiyamul lail itu pujian kegiatan wah wis bawa terus kayak demo. Saiki isine ora? Isih. Hei. Berat memang lho ya. Mangkane bener jarene winginan niku ojo gerudak-geruduk, ojo gerusa-gerusu, ojo terlalu semangat emosional di depan. Kudune ditata saestu, diatur saestu dengan kemampuannya masing-masing. Namanya proses adaptasi. Arek nyar ning pondok langsung dikai tugas macam-macam jeplak. Sik nyar langsung diomongi, kamu tugase bendina kudu apalan minimal 2 nazam ya. Nek gak boyong ae. Yo langsung oh, ngorek nyar langsung bengi kudu tangi, ndak tangi siram peceren.
Subuh kudu ning ngarep dhewe ndak cemplung ning sumur. Ndak sida mondok. Iya, butuh proses adaptasi. Ngono lho ya. Nah, dalam proses adaptasi itu pasti namanya saja adaptasi, mesti ada tidaknya nyaman. Namanya saja sesuatu yang baru. Ngono lho ya. Lek dipaksakan suwi-suwi akan ada kenikmatan di situ. Paham? Ini yang jadikan pegangan nih. Kelas Utbah Al-Ghulam butuh proses adaptasi selama 20 tahun. Lek kelas awake dhewe sampean 2 wulan kok wis merasa nikmat. Syukuri. Paham ya? Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alaika sallallahu Muhammad